Halo teman-teman semua pejuang anggota Polri. Video kali ini merupakan video pembahasan soal tes akademik bahasa Inggris untuk paket yang kedua pada tryoutonline.mitrasiswa.id. Video ini adalah bagian yang ketiga, di mana pada bagian ini akan membahas soal dari nomor 21 sampai dengan soal nomor 30 bersama dengan instruktur bahasa Inggris dari Mitra Siswa, KL Dilon Ezra. Soal nomor 21 yang ditanyakan adalah what was the tribute to Harrison. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan dia menanyakan tribute itu istilahnya seperti penghargaan. Ya, penghargaan atau memento untuk mengingat seseorang. Nah, jadi penghargaan kepada persembahan juga bisa. Persembahan untuk Harrison ini apa sih? Nah, biasanya tribute ini digunakan ya istilahnya untuk biasanya menghargai orang yang sudah tidak ada. Misalkan Nelson Mandela dibuat patungnya sebagai tribute untuk jasanya selama dia masih hidup, misal seperti itu. Nah, maka ini kan ada teks. Kalau teman-teman sebelum menonton video sebelumnya atau bagian-bagian sebelumnya, nah maka ada sebuah tips yang teman-teman gak boleh lupa, yaitu teman-teman harus kalau bisa baca soalnya dulu baru teman-teman baca teksnya. Supaya apa? Teman-teman bisa hemat waktu dalam mengerjakan soal tersebut. Contoh di soal nomor 21, karena yang ditanyakan adalah tribute, biasanya kan berkaitan dengan aktor yang sudah tiada. Maka saya bisa skip ke bagian akhir teks untuk mencari tahu apakah diterangkan si tokoh atau Harrison ini matinya kapan sih, lalu tribute apa yang sudah diberikan untuk dia. Nah, berarti kan ada di paragraf terakhir nih, kita coba cek. Harrison died at the ripe age of 83. Nah, bener kan? Dikasih tahu Harrison meninggal di umur tua 83 tahun. And was buried in Hampstead. Jadi dikubur di tempat ini. Habis itu, Harrison's device was later improved upon by John Arnold. Jadi, alat penemuannya Harrison ini dikembangkan lebih lanjut oleh John Arnold, yang pada akhirnya enabled the production of cheaper chronometer, membuat produksi dari kronometer yang lebih murah itu jadi memungkinkan, enabling their widespread use in shipping, memungkinkan penggunaan skala luas dalam pengiriman. Today, the restored H1, H2, H3, dan H4, yaitu adalah device yang ditemukan oleh si Harrison, bisa dilihat di paragraf yang ini. Nah, can be on display at the National Maritime Museum in Greenwich. On display berarti kan dipajang. Nah, maka tribute-nya bisa dikatakan, ya penghargaannya si penemuannya ini dipajang di museum. Betul kan? Coba kita cek, ada nggak di jawaban? A museum was built for him. Oh, tidak. Tidak dijelaskan bahwa ada museum yang dibangun untuk Harrison. B, he became a parliament member. Tidak ada penjelasan tentang itu juga. Teman-teman bisa juga pause dulu video ini kalau ingin meyakinkan apakah di bagian teks tersebut ada jawaban yang berkaitan dengan A ataupun B. Tapi untuk teman-teman yang sudah menonton video-video sebelumnya, maka bisa langsung saja kita lanjutkan. Untuk yang C, his invention were displayed in a museum. Nah, ini cocok kan? Temuannya dipajang atau dipamerkan di museum. Coba lihat yang D. His name was used for a museum's name. Di sini katanya National Maritime Museum in Greenwich, nggak disebutkan namanya. Berarti kita tidak bisa asumsikan jawaban D. Lalu untuk E, he received awards from the King George III. Nah, dia itu bukan menerima award dari King George III, tapi dapat bantuan. Enlisting the help of the King George III, Harrison was eventually awarded 8.750 euro. Jadi ada kisah singkatnya adalah dia ini kan menemukan sesuatu. Nah, tapi hadiahnya ini nggak dikasih sama parlemen. Udah 2 kali ditahan. Terus akhirnya dia mendapatkan bantuan dari Raja George ketiga. Sehingga pada akhirnya si award ini bisa turun. Nah, jadi jawabannya yang C ya, teman-teman.
Oke, sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 22. Which word below can best replace the word abandon in the above sentence? Nah, berarti kita nggak perlu guys baca teksnya, kita bisa langsung aja cek kalimatnya itu berbunyi seperti apa sih. And around 1750, Harrison abandoned his sea clock. Abandon ini artinya meninggalkan ya, atau menelantarkan. Nah, created itu artinya menciptakan. Berarti bukan, karena kan best replace. Replace itu kan menggantikan. Nah, kalau menggantikan itu kan berarti dia minta sinonim. Kalau improve bukan diperbaiki, tapi ditingkatkan kualitas atau fungsinya, bukan. Return dikembalikan, renewed diperbaharui, renounce. Renounce ini artinya adalah meninggalkan. Sama dengan abandon. Maka jawabannya langsung saja ke yang E. Oke, untuk soal nomor 23. The text is about ... of antivirus in smartphones and tablets. Kita lihat. Kalau soalnya menanyakan teksnya itu tentang apa sih? Kita mau tidak mau harus baca dulu teksnya teman-teman. Tapi kadang kita nggak perlu baca sampai akhir untuk bisa dapat jawabannya. Coba, smartphones and tablets become one of the most important items for most of people. Smartphone dan tablet menjadi salah satu item atau barang paling penting untuk kebanyakan orang. We use this device not only for communication, but also for entertainment and gaining knowledge about the world. Kita menggunakan alat ini tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi also for entertainment, juga untuk hiburan and gaining knowledge, dan mendapatkan pengetahuan tentang dunia. These devices are like windows to open the world because they connect to the internet. Alat ini seperti jendela untuk membuka dunia karena mereka terkoneksi ke internet. However, namun, connecting to the internet through these devices put them on the risk of infected by viruses. We should install antivirus on this device to protect them from viruses. Let me tell you the reason. Jadi, however, ya, namun connect kepada internet atau terkoneksi dengan internet melalui alat atau perangkat ini put them on the risk of infected by virus. Maksudnya membuat mereka rentan atau memiliki resiko terinfeksi oleh virus, di mana setelahnya dikatakan we should install, kita harus memasang antivirus on this device, di perangkat ini, to protect them from virus, untuk melindungi mereka dari virus. Let me tell you the reason. Izinkan saya memberitahu alasannya. Nah, dari sini dia udah ngasih tahu smartphone and tablets itu apa. Terus dia kasih tahu bisa connect internet dan bahayanya apa. Terus dia bilang, coba kita harus pasang antivirus. Terus dia bilang, biar saya beritahu alasannya. Berarti ini sebenarnya bisa nggak sih dibilang dia ingin menjelaskan kenapa penting untuk memasang antivirus. Karena kan dia fokus ke ngomongin antivirus tadi. Terus dia bilang, let me tell you the reason. Nah, nanti kita coba cek di jawabannya. The review. Review itu kan ya ulasan. Kayaknya kalau dibilang ulasan, itu nggak cocok kalau teksnya menjelaskan dulu kenapa kita harus pasang antivirus. Tapi lebih cocok kalau dia misalkan langsung aja, antivirus program yang bernama A, itu bisa melakukan A, B, C, D. Terus dia juga bekerja dalam performa yang seperti A, B, C, D. Dia digunakan dalam perangkat yang berbeda dan hasilnya A, B, C, D. Jadi kalau ulasan kan lebih seperti itu ya. Kita lihat yang B, kontroversi. Kontroversi ini bisa aja sih teman-teman, tapi kayaknya less likely, karena biasanya kalau kontroversi itu awalnya dibuka dengan sebuah isu. Terus isunya itu biasanya dikasih tahu ada plus dan minusnya. Ada dua pendapat yang berbeda nih. Nah, tapi kita simpan dulu untuk kontroversi. C, the importance. Nah, pentingnya. Ya, the importance of antivirus in smartphone and tablets. Pentingnya antivirus di smartphone dan tablet. Ini cocok ya. Berarti antara B dan C. D, the description. Description nggak perlu kayak gini. Saya cukup bilang aja antivirus itu pertama namanya biasanya ini.
Terus logo ikonnya atau logo programnya biasanya ini. Terus habis itu antivirus itu kalau dibuka tampilannya akan seperti ini. Kan mendeskripsikan. Jadi nggak perlu kayak antivirus nih fungsinya apa, kenapa penting memasang antivirus. Nah, nggak cocok. Kalau weakness, ini juga bisa jadi. Tapi coba kita cek lagi. First, we store. Nah, begitu saya baca first, ini kan berarti alasan pertama. Ini saya skip langsung, saya nggak baca dari sini sampai sini. Karena saya tahu, oh ini alasan pertama doang. Karena kan saya pengen tahu kontroversi dan weakness apakah bisa dijadikan jawaban selain dengan yang C. Kalau yang second, when we don't protect our smartphone or tablet, they may be infected the virus easily, which then we will lose our personal information if we have antivirus. Nah ini sama, nggak usah dibaca lagi. Third, antivirus can optimize battery life. Battery life is one of the workhorses that we all share. And antivirus will allow you to verify in real time the consumption your applications are using on your devices. It informs you. Nah, sama ini juga. Itu masih alasan 1, 2, 3. Kita lihat paragraf terakhir. Based on the above arguments, I really recommend you protect your smartphones or tablet with antivirus. It will give you great advantage. Nah, dia nggak menjelaskan kelemahan dari antivirus apa. Dia juga tidak menjelaskan adanya kontroversi. Langsung aja berarti jawabannya adalah yang C. Pentingnya menginstal antivirus. Next ke nomor 24. From the text we can see that the writer about installing antivirus on smartphone or tablet. Dari teksnya kita bisa melihat bahwa si penulis ini tentang menginstal atau memasang antivirus di smartphone dan tablet. Jadi pendapatnya si penulis kira-kira gimana? Disagree, tidak setuju. Kan dia justru really recommend di paragraf terakhir. Dia bahkan menjelaskan alasan kita harus pakai antivirus itu apa. B, partly agrees. Kalau partly agrees biasanya dia bilang, tapi saya juga nggak terlalu suka sama antivirus karena A, B, C, D. Ternyata nggak ada. Partly disagree sama aja kayak partly agrees. Absolutely agrees, sangat atau setuju banget. Kalau yang E, strongly disagree, sangat tidak setuju. Berarti jawaban yang paling cocok adalah yang D. Nah, kita next ke nomor 25. Which of the following statements is the writer's argument about installing antivirus on smartphone or tablets? It decrease battery life. Nah, battery life tadi kita baca di sini. Let's check. Third, antivirus can optimize battery life. Optimize ini apa? Mengoptimalkan. Berarti kalau decrease itu kan artinya mengurangi. Berarti justru bukan ya. Bukan mengurangi battery life. Kalau yang B, smartphones can be infected by virus. Betul. Itu adalah penyebabnya. Tapi itu bukan argumen tentang kenapa sih kita harus menginstal antivirus, kenapa antivirus tuh penting, dia bisa melakukan apa. Nah, C, the information can be stolen by hackers. Information apa? Kayak true, dia kan membahas personal information. Tapi ya udah kita simpan dulu. D, it causes the losing of data. Oh jelas bukan, kan dia justru protect. Yang E, it protects personal information. Nah, ini yang paling detail, paling sesuai. Kenapa? Karena kalau yang C, the information can be stolen by hackers, ini maksudnya apa? Informasi dari antivirusnya kah? Atau informasi dari HP-nya kah? Nggak ngerti, nggak jelas gitu loh gambarannya. Jadi kita lebih aman dan lebih pasti jawab yang E aja, yaitu memprotect personal information yang memang dibahas di teks bagian sini. Oke, kita langsung ke nomor 26. What is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari teksnya? Nah, kalau yang ditanya tujuan dari teksnya, again, kita harus baca dulu teksnya. Nggak tahu sampai kita merasa ada deskripsi tujuan yang jelas dari teks tersebut. Kapok, Ceiba pentanara, also called Java cotton. Oh, ini tuh kapuk guys, ngebahas kapuk. Cotton itu kan kapas Jawa. Nah, Ceiba or Java kapuk Jawa is a gigantic tree
of the tropical forest canopy and emergent layer. Adalah pohon raksasa di kanopi hutan tropis and emergent layer. Layer itu lapisan ya, lapisan emergent. It is cultivated for its fiber or floss. Jadi dikultivasi untuk serat ya, seratnya. The kapok's huge buttress trunk tapers upward to an almost horizontal, spreading crown where large compound leaves are made up of 5 to 8 long narrow leaflets. Ini intinya dia menjelaskan tentang secara fisik penampakan kapuk ini seperti apa. Huge buttress trunk. Trunk itu bagian batang tengah kayu dari pohon itu loh. Kalau misalkan kita lihat pohon yang paling gede di tengah itu disebut dengan trunk. Nah, kan dibilang huge. Huge itu berarti bukan sekedar large ya, bukan sekedar besar, tapi sangat besar atau raksasa. Tapers upward to an almost horizontal. Nah, dia menjulang ke atas, hampir horizontal sepenuhnya. Spreading crown where large. Nah, spreading crown itu kan mahkota. Spreading itu menyebar. Where large compound leaf are made up of 5 to 8 long narrow leaflets. Di mana compound leaves are made up ya, terbuat dari 5 sampai 8 leaflet yang sempit. In full sun, the kapok can grow up to 4 meters per year, 4 meter per tahun, eventually reaching a height of 50 meters. It is deciduous, dropping its foliage after seasonal rainy periods. Dia menjatuhkan si kapasnya itu setelah hujan atau musim-musim hujan, periode musim hujan. Flowering occurs when the tree is leafless. The flowers open at night and have 5 petals that are white or pink on the outside. Sejauh ini dia menjelaskan tentang pohon kapuk nggak sih guys? Kita coba cek dulu jawabannya. A. To describe a certain kapok tree, untuk mendeskripsikan pohon kapuk tertentu. Apakah dia menjelaskan pohon kapuk tertentu? Enggak guys, tapi dia menjelaskan pohon kapuk in general. Terus B. To inform the use of kapok fibers and seed, untuk menginformasikan kegunaan dari serat atau serabut kapuk dan bibitnya. Seeds itu bibit. To show the readers part of a kapok tree, untuk menunjukkan pembaca part ya, atau bagian dari pohon kapuk. Nah, D. To tell the readers how to harvest kapok fibers, untuk memberitahu pembaca bagaimana mengharvest atau memanen serabut kapuk. A. To state detailed information about kapok trees, untuk menjelaskan informasi detail tentang pohon kapuk. Nah, sejauh ini sih saya leaning ke jawaban E teman-teman, karena dia dari awal ya memang hanya menjelaskan detail-detail tentang pohon kapuk aja. Tapi coba kita baca lebih lanjut deh untuk meyakinkan. Tadi kan dia kasih tahu tuh flowering occurs ya, pembungaan itu terjadi saat pohonnya tidak berdaun. Flower open at night, ya bunganya terbuka saat malam, dan lain sebagainya. Only a few flower, hanya beberapa bunga, on a given branch will open. Nah, ini juga detail information. Kapoks do not bloom every year. Kapuk itu tidak bloom atau tidak mekar setiap tahun. Terus juga bilang, when the tree does bloom, saat pohonnya bloom atau mekar, however, it is prolific, producing up to 4,000 fruits measuring up to 15 cm long. Jadi pas dia mekar itu buahnya sampai sekitar 4.000 dengan ukuran 15 sampai 15 cm panjang buahnya. Eventually the spots open on the tree. Jadi si buah kapuknya itu kebuka pas masih di atas pohon.
Terus habis itu exposing the pet kapok fibers. Jadi kalau teman-teman pernah lihat pohon kapok kan dia kayak mekar terus kebuka gitu kan, terus kelihatan serabut-serabut putih kapoknya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, karena sejauh ini dari awal sampai sini itu cuman di tentang pohon kapok doang, langsung aja kita bisa jawab yang E, teman-teman. Next ke nomor 27. What is the main idea of paragraph 3? Berarti langsung aja ke paragraf 3. 1, 2, 3. Nah, flowering occurs when the tree is leafless. Nah, ini tentang kapan sih flowering itu terjadi? Kapan pembungaan itu terjadi? A. The part of a kapok tree. Bagian pohon kapok. Bukan. The flower of a kapok tree. Bunga dari pohon kapok. Nah, benar. C. The time of flowers blooming. Nah, waktu bunga berkembang atau mekar. Betul. The harvest of kapok fibers. Bukan. The use of kapok seed. Bukan juga. Bukan kegunaan bibit kapok atau bagaimana cara memanen. Nah, kan dia bilang nih, flowering occurs when the tree is leafless. The flower opens at night. Floweringnya terjadi pas nggak ada daun, bunganya membuka pas malam hari, dan punya 5 petal, dan warnanya putih atau pink di luarnya. Only a few flowers on a given branch will open. Hanya beberapa bunga di beberapa cabang yang akan terbuka di malam-malam tertentu, dalam waktu minggu atau pas minggu kedua atau minggu ketiga. Di sini dia bilang during, nih ya, during the 2 or 3 weeks. Nah, terus kapok do not bloom every year. Kapok tidak. Nah, ini berarti kan jelas bukan the flowers of kapok tree, tapi the time of flowers blooming itu juga masuk ke bagian teks. Untuk menentukan yang mana nih, kita harus cari informasi tambahan. Apakah di sini juga dijelaskan sebenarnya si bunga itu seperti apa? Karena kalau dibilang main idea dari paragraf 3 adalah tentang bunga pohon kapok, termasuk kan bagian dia, kapan dia mekarnya, itu termasuk penjelasan tentang bunganya. Nah, kalau kita cuma bilang kapan bunganya itu mekar, berarti tidak termasuk ke penjelasan detail kayak warnanya apa, bentuknya gimana, fungsinya apa, jumlahnya berapa. Nah, jadi kan di sini ada jumlah. Terus di sini juga dikasih tahu kalau nggak semuanya itu akan mekar di waktu-waktu tertentu. Dia kasih tahu warna. Terus dia juga kasih tahu berapa size-nya. Berarti lebih cocok dan lebih aman kalau kita jawab yang B, teman-teman. The flowers of kapok tree. Next ke nomor 28. What is clear from the passage about kapok trees? Apa sih yang jelas tertera dari tulisan tentang pohon kapok? A. They are green a long year. Tidak ada penjelasan yang mengatakan mereka green along the year. B. They grow slowly in full sun. Dia bilang kalau full sun tadi itu bisa sampai 4 meter per tahun. Nah, berarti nggak slow ya. C. The fruits produce silk cotton. Betul ya, untuk buahnya kan memang memproduksi serat atau silk, sutra atau benang dari cotton, kapas. D. The leaves are round and small. Bukan round and small, tapi narrow ya. Narrow leaflets di sini ya, compound leaf. The flowers bloom during the day. Enggak, dibilangnya during the night ya guys. Tadi kita udah baca, berarti langsung jawabannya yang C. Next ke nomor 29. The underlined word may be best replaced by obtain. Sinonimnya apa? Obtain itu artinya mendapatkan. A. Gain. Gain itu mendapatkan. B. Itu show, menunjukkan. C. Require, membutuhkan. D. Involve, melibatkan. E. Increase, meningkatkan atau menambahkan. Berarti jawabannya jelas langsung yang A ya teman-teman. Next nomor 30. What is the text about? Teksnya tentang apa sih? Nah, CCTV systems are common in manufacturing facilities, restoran. Jadi sistem CCTV itu umum di fasilitas manufaktur, restoran,
shopping mall, dan juga toko. Nowadays, dini hari, people install CCTV at their house because they realize the importance of the system in residential place. Sekarang orang-orang tuh memasang CCTV di rumah mereka karena mereka menyadari seberapa penting kegunaan dari sistem ini. The following are the advantage of installing CCTV. Berikut adalah advantage atau keuntungan menginstal CCTV di rumah kita. Nah sekarang, kan tadi udah ada tuh advantage. Kita cek ada nggak sih penjelasan tentang disadvantage-nya. Kita cari kata-kata disadvantage di teks ini. Oke, teman-teman bisa pause dulu sambil nyari, ada nggak sih? Nah, kalau nggak ada, berarti kita bisa asumsikan bahwa ini memang tentang keunggulan. Kenapa sih kita harus pasang sistem CCTV, atau keunggulan dari sistem CCTV itu apa? A. Disadvantage of CCTV itu jelas bukan, karena nggak ada, bahkan nggak ada penjelasan tentang itu. B. How to install CCTV at home. Mungkin ada, tapi fokusnya kan adalah following are the advantage. Ya, fokusnya ke situ aja. C. CCTV as source of evidence. D. Evidence ini bukti ya. D. Installing CCTV at crucial areas, di area-area yang krusial. E. The benefit of installing CCTV at home. Benefit itu keuntungan menginstal CCTV di rumah. Nah, berarti jelas kan kalau ngelihat dari teksnya yang fokus ke following are the advantage of installing CCTV, berarti jawabannya yang E. Nah, sekarang untuk pembahasan bagian 3 kita udah selesai. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan pembahasan selanjutnya, bisa tonton bagian 4 dan bagian 5 untuk mendapatkan pembahasan lengkap sampai soal nomor 50. Oke, kalau begitu sampai di sini saja video pembahasan soal kali ini. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel kita. Dan buat teman-teman yang belum menonton bagian pembahasan yang lainnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. See you on the next video. Mitra Siswa, dare to dream, grab the future.